Oke, salam semuanya. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Saya sempat berpikir PKK itu persekutuan doa perempuan karismatika. Soalnya yang datang semuanya kebanyakan itu perempuan, ya. Nanti lama-lama kalau tidak ada laki-laki lagi kita rubah ya, persekutuan doa perempuan. Nanti kalau ada laki-laki lagi, persekutuan doa perempuan, laki-laki pembaharuan yang lebih lengkap. Oke, senang bisa berada di sini untuk membagikan firman. Tentu firman Tuhan bukan menjadi sesuatu yang asing bagi kita, bukan sesuatu yang tabu bagi kita, bukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, ya. Karena semua kita apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan iman kita dan tidak pernah jauh dari apa yang disebut dengan firman, ya. Karena seluruh hidup kita akan dikuasai oleh firman, dan firman itulah yang akan senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Hari ini tema yang diberikan kepada saya, sesungguhnya saya hanya punya sedikit materi yang ingin dibagikan, ya, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Temanya sangat singkat, ya. Ini tema yang diberikan kepada saya, ya. Hidup itu harus selalu terus, ya. Kata terus itu tidak berhenti, selalu juga tidak pernah bosan untuk menjadi apa? Menjadi berkat, ya. Tentu kalau melihat katanya itu seolah-olah kok katanya kurang logis ini. Sudah ada terus, kok ada kata selalu, ya. Tetapi kita ingin memberikan sebuah penekanan, ya. Terus artinya tidak bosan-bosan, seperti Yesus mengatakan, hendaklah kamu berdoa dengan tidak jemu-jemunya, jangan bosan, ya. Terus apapun yang terjadi dalam hidupmu, terus, ya. Terus ketika kita ingin berlangkah maju, jangan mundur, terus, ya. Tetapi terus itu hanya bisa terjadi kalau kita selalu berada dalam sebuah peristiwa yang kita sebut dengan selalu. Maka ada istilah praktis make you perfect. Walaupun kita tidak pernah menjadi sempurna, tetapi kalau orang kok bisa hebat main bola kaki, karena dia terus melatih. Kok dulu intelektualnya biasa-biasa saja, kok sekarang kok jadi pintar? Kenapa? Dia terus belajar. Kok dulunya nyetirnya kok gini aja, nyetir dikit. Kok sekarang kok jadi pembalap? Karena terus dan selalu itu harus hidup di dalam diri sesuatu. Maka kalau kita berbicara hidup harus jadi berkat dalam konteks iman. Apa kata lain hidup jadi berkat bagi orang beriman? Kita sebut dengan satu kata. Bagaimana hidup itu bisa menjadi berkat? Satu kata dalam konteks iman kita sebut dengan kata pelayanan. Nanti di dalam pelayanan apa yang harus kita lakukan? Kasih, ya, apapun. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus. Aku datang untuk melayani. Dan bagaimana cara Yesus melayani? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya bagi saudara-saudara, bagi sesama. Maka ketika kita berbicara hidup harus menjadi berkat, berkat untuk siapa? Sesama. Karena itulah yang menjadi perhatian dan menjadi hal yang inti dari kedatangan Yesus. Maka ketika kita menyebut diri kita, Tuhan, saya adalah pengikutmu, Tuhan, saya adalah muridmu, nah kita juga akan berkata kepada diri kita sendiri, ya Tuhan, aku telah datang untuk melayani saudara-saudaraku. Maka hidup kita
kita harus menjadi berkat ya. Oke. Apa yang disampaikan? Dikatakan seperti ini, bagaimana hidup itu? Layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini sebuah perintah. Perintahkan apa? Kita semua telah menjadi pengurus yang baik. Kita adalah pelayan yang baik. Maka sebagai seorang pengurus, maka apa yang harus kita lakukan? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Jikalau orang itu bisa berbicara, hendaklah ia melayani sesuai dengan karunia-Nya. Ketika seseorang bisa menyanyi, layanilah sesuai dengan karunia-Nya. Ketika seorang bisa memasak, layanilah sesuai dengan karunia. Banyak karunia itu. Dan kita diundang untuk apa? Temukan karunia itu supaya saya bisa melayani. Apa karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu? Dan karunia itulah yang memampukan kita untuk melayani. Karena apa? Ketika kita memberikan diri kita bagi Tuhan, mau tidak mau kita sudah menjadi bagian dari Tuhan. Ketika kita sudah menyatu bersama Tuhan, kita tinggal dalam rumah Tuhan, kita menjadi bagian Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa terlepas dari kita adalah pengurus. Pengurus siapa? Pengurus gereja, pengurus manusia, pengurus bumi ini, dan segala yang baik sesuai ya. Karena apa? Kita sudah dilimpahkan kasih. Tetapi ingat, dia mengatakan, jika orang melayani, baiklah ia melakukan bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan dirinya sendiri, tetapi ia harus mengandalkan kekuatan Allah. Supaya apa? Supaya apa? Mengapa kita harus melayani? Supaya bukan diri kita yang akan dipuji, tetapi apa? Supaya Allah yang akan dimuliakan. Tujuan kita melayani itu apa? Paulus mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan hanya pada satu tujuan, yaitu untuk apa? Kemuliaan Allah. Amin. Ya. Jadi ketika kita melayani, jangan berpikir supaya saya dikenal, supaya saya dipuji, supaya saya disanjung, supaya saya dihormati. Wah, hebat dia, kursi 10 sekali angkat. Setelah kursi punya pulang udah naik. Jangan mencari apa? Supaya nama kita itu dibesarkan. Ketika kita melayani, supaya nama Allah yang besar. Ketika kita berada dengan tetangga, ya, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa membuat nama Tuhan dari apa? Dari cara kita hidup. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Ini penting. Karena cara orang Kristiani untuk menjadi berkat bagi sesama adalah dengan melayani. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya sampai akhir. Dia melayani Bapa, dia melayani sesama sampai tinggi dalam pengasihan. Ingat, maka malam hari ini coba temukan apa sih karunia yang saya miliki. Pastor, saya sudah tua sekali, tidak bisa lagi mau melayani. Kadang-kadang kita hanya berpikir soal fisik, tetapi ketika Tuhan berkata tentang pelayanan, dia mengatakan
Jikalau engkau mengasihi aku, kasihlah aku dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau memang ragamu tidak kuat, kau masih punya pikir, kau masih punya jiwa. Jiwa untuk apa? Membagi apa yang menjadi kekuatan dalam dirimu. Karena harta terindah yang Tuhan berikan bagi kita adalah pikiran kita, jiwa kita, hati kita, kekuatan kita, raga kita. Pastor, saya sudah bekerja selama puluhan tahun. Saya sudah punya banyak investasi dan saya sudah juga banyak deposito dasar. Dan ketika saya sudah tidak kuat lagi hanya duduk di kursi roda, saya ingin membagikan apa yang saya miliki. Apa yang sebenarnya kau bagikan? Hati. Melalui apa? Pemberian dari kekayaan harta dunia yang Tuhan berikan kepada. Banyak cara. Mungkin pikiran kita. Saya ingin membagikan pikiran saya. Ya. Jadi jangan pernah berhenti. Karena pemikiran-pemikiran kita juga bisa membantu menasihati orang lain, mengingatkan orang lain. Ingat apa tujuan dari kitab suci? Apa tujuan dari firman Tuhan dan 1 Timotius? Supaya kita mampu menyatakan kesalahan orang lain, supaya kita mampu mengajar. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat. Maka oleh karena itu, ingat bahwa Satu Paulus mengatakan, saudara-saudari kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena apa? Kita sudah diselamatkan oleh Kristus melalui salibnya. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kita tidak punya pilihan. Maka orang yang diselamatkan harus mampu melayani. Yesus berkata, jikalau aku melakukan ini, kamu juga harus melakukan bagi sesama. Di mana? Ketika malam perjamuan, ketika Yesus membasuh kaki para murid, Yesus mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, kamu juga harus membasuh kaki saudara-saudara. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan agar apa? Keselamatan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harus terus diwartakan, disampaikan. Perintah Yesus, pergilah, wartakanlah, baptislah mereka, sembuhkanlah yang sakit, kunjungilah yang sakit. Apalagi kunjungilah saudara-saudara yang di penjara. Pada malam pembasuhan kaki itu sesungguhnya ketika saya pulang dari gereja, suami dan istri saling membasuh kaki. Itu hal yang paling inti. Pulang dari acara pembasuhan kaki di gereja, bukan hanya Yesus membasuh kaki, tapi ketika pulang kita juga membasuh kaki suami kita, istri kita, anak kita, anak membasuh kaki. Ini sesuatu pengalaman yang indah kalau kita bisa lakukan. Ya. Pernahkah anak-anak membasuh kaki ibunya? Kapan kalian harus membasuh kaki ibunya? Ketika sepanjang hidup kita sudah menerima basuhan dari sebuah tangan yang indah. Coba, aku bersyukur kepada Dia. Ini pada saat pertobatan Santo Paulus, aku bersyukur kepada Dia.
yang telah menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan yang sama. Karena Dia sudah menyelamatkan aku, maka dalam kesetiaan itulah aku ingin juga menjadi pelayan bagi Dia. Itu mau jadi berkat. Tidak bisa kalau saya tidak bisa melayani seseorang, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kata pelayanan itu adalah sesuatu yang aktif, bukan pasif. Harus menjadi kalimat aktif pelayanan. Karena dia akan selalu mengacu kepada subjek sebagai orang yang akan melakukan. Kalau tidak, apa artinya kata pelayan? Apa artinya kata pelayanan? Ya. Jadi penting, ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Bapak Ibu menyadari enggak? Kita ini buatan tangan Allah. Diciptakan menurut apa? Sangat menarik. Dia menciptakan kita bukan dari bentuk yang lain, tapi dari bentuk apa? Bentuk dirinya sendiri. Supaya kita mampu melakukan pekerjaannya. Karena dia ini kita sama seperti dia. Tetapi ternyata manusia itu lemah. Mudah jatuh, ya. Tadi sudah enak-enak masuk gereja berdoa, sudah terima komuni, sudah nyanyi, wah indah suaranya. Pas keluar begini, baru disentuh sedikit langsung marah. Ada yang senggol sedikit, itu ibu baru datang loh. Iya, dia kemarin saya lihat jalan-jalan, baru digandeng lagi sama berondong. Sudah banyak nanti panjang gosipnya. Padahal Tuhan mengingatkan kita, ingat, kita buatan tangan yang indah. Bahkan ketika dia membuat kita, dia membuat menurut gambarnya sendiri, citranya sendiri, supaya kita sebagai pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus Tuhan, melakukan sesuatu yang terindah, yang baik, yang benar bagi dia. Ya, itulah kadang-kadang ya. Maka kita selalu setiap hari hidup kita ya, kita harus menyadari bahwa saya ini buatan tangan Allah. Saya itu bukan hasil dari sebuah kreasi teori Charles Darwin. Mungkin ketika Charles Darwin lihat di depan cermin, kok sama ya muka saya dengan yang kemarin saya lihat gantung di pohon. Lalu dia membuat teori manusia merupakan hasil evolusi dari monyet. Tapi kita tidak. Ketika kita memandang diri kita, wow Tuhan terima kasih, sungguh indah ciptaan. Aku melihat gambaran wajahmu di wajah. Jangan mengeluh, Tuhan, kok tetangga saya kok lebih cantik dari saya. Tuhan, kok teman saya kok lebih cantik dari saya. Udah mulai beli make up yang paling mahal. Skincare. Pas keluar begini, langsung hujan datang, meleleh semua. Dan lucunya kalau melelehnya,
putihnya di muka, di lehernya hitam, jadi belang-belang. Jadi kalau pakai skincare, usahakan seluruh badan, ya, full body. Jadi biar semuanya kencang, ya. Sekarang kalau kita membuat sebuah kesimpulan, mengapa saya harus melayani? Mengapa saya harus melayani? Supaya, jawabannya jelas, supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa saya harus melayani? Supaya Tuhan yang ada dalam diri saya semakin banyak yang mengenalnya. Kenapa hidup kita harus supaya bisa menyatakan kebaikan, kasih Allah. Nanti kita lihat ternyata bahwa dalam seluruh dalam seluruh ungkapan-ungkapan firman Tuhan Yesus, dia selalu menginginkan kita satu, supaya apa? Kita menghasilkan buah. Pergi untuk menghasilkan buah. Dari sebuah pertobatan, imanmu telah menyelamatkan, jangan berbuat lagi. Itu adalah supaya kita bisa menghasilkan buah. Banyak nanti kita bisa melihat bahwa ternyata tujuan hidup kita adalah supaya menghasilkan benih-benih iman, benih-benih firman, dan benih ini akan menjadi benih yang baru yang terus ditaburkan. Sehingga apa? Nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tidak pernah menghasilkan benih yang baik, bibit yang baik, bagaimana firman Tuhan itu? Bagaimana Yesus yang sudah memberikan kita ciptanya sejati bisa bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah di dunia ini? Tentu yang kita lihat ini bukan penderitaan, cinta. Maka jangan kaget, cinta itu selalu membutuhkan pengorbanan. Kalau tidak ingin berkorban, jangan mencintai. Karena cinta selalu butuh. Akhirnya, mengapa kita harus melayani? Mengapa saya harus melayani? Karena saya adalah pengurus, saya adalah pelayan, maka saya harus melakukan. Kesimpulannya seperti ini. Pertama, ternyata saya datang bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya datang untuk sesama. Hidup saya ini lebih berarti ketika saya hidup bagi orang lain. Hidup saya punya nilai, hidup saya punya harga, hidup saya punya martabat ketika orang lain menerima berkat yang Tuhan berikan melalui kehadiran saya. Ya. Pasti saya yakin setiap hari kita, Bapak Ibu semua sudah menjadi berkat bagi sesama. Ya. Amin. Istri menjadi berkat bagi suami, ya, dengan memasak, dengan membersihkan rumah, dengan apa lagi? Mencuci pakaian, setrika. Ya. Suami juga menjadi berkat, mencari nafkah. Ya. Anak-anak juga menjadi berkat, ya. Dengan membantu orang tua mencuci piring. Yang tidak punya istri, tidak punya anak, masih single, menjadi berkat dengan cara mereka sendiri. Ya, seperti Kevin, dia menjadi berkat bagi semua umat dengan menjadi apa? Sekretaris. Oh, apa istilahnya? Ya, sekretaris lah. Sekretaris. Dia menjadi berkat membantu orang lain supaya mengurus semua kehidupan umatnya, supaya semua dokumen umat itu tertata rapi. Bapak-bapak tadi, ya, menjadi berkat bagi komunitas ini dengan suara mereka yang merdu.
Hanya saya belum melihat goyangannya. Suara sudah apa, tapi goyangannya masih kurang. Nah, sebentar lagi ya, setelah lagi goyangan harus semakin. Artinya ketika kita mulai, paling tidak yang ada di lantai 2 itu merasa tergetar. Bukan hanya karena suara kita, tapi karena goyangan kaki kita. Kenapa? Jika engkau mengasihi, bukan hanya dengan pikiran, tapi sebuah tenaga. Jadi kalau hanya begini, harus begini. Dan yang juga yang hadir juga harus begini. Gitu. Jadi apa? Kita hadir karena apa? Kita adalah makhluk sosial yang harus terus berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Karena kita hidup, Yesus datang, dia bukan hidup bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain. Ini penting. Tadi saya sudah katakan, karena kita adalah ciptaan Allah, oleh karena kita diajak untuk apa? Menjaga ciptaannya, melestari ciptaannya, merawat ciptaannya. Ya melalui apa? Melayani kita, melalui pemberian diri kita. Melayani itu artinya apa? Memberikan. Memberikan apa tadi? Pikiran kita, jiwa kita, hati kita, raga kita, tenaga kita, semua kita berikan. Itu artinya melayani. Yesus itu dia tidak memberi setengah-setengah. Semuanya dia berikan sampai tetes darah. Luar biasa. Tentu kita tidak bisa seperti Yesus, tapi kita terus berjuang untuk menjadi seperti pribadi Kristus. Kita punya bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita untuk menjadi Kristus bagi sesama. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Allah, anak yang sudah diselamatkan, maka kita tidak punya pilihan. Kita harus melayani. Kenapa? Kita sudah menerima kasih itu. Kasih itu jangan kita simpan buat diri kita sendiri. Kasih itu harus diberikan. Kasih itu harus dibagikan. Kasih itu harus diseringkan. Ya. Saya pikir banyak ibu-ibu di sini selalu membagi kasih saya di paroki. Kehadiran ibu-ibu saja, bapak-bapak, adik-adik saja, ini sudah menjadi sebuah apa? Pemberian diri, pelayanan. Mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan persekutuan doa. Tetapi tentu persekutuan doa ini harus mengarahkan kita selalu pada satu tujuan yang akhirnya, yaitu persekutuan dengan Allah. Karena kalau tidak, apa artinya segala usaha kita? Karena tujuan dari persekutuan ini adalah agar semua orang bersatu dalam persekutuan dengan Allah. Itu mudah-mudahan akan semakin banyak. Tapi perlu lagi ke belakang ya, pakai gereja. Semakin banyak gereja dirobohkan, disambung sampai ke rel kereta api. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau Allah menghendaki, dia bisa memindahkan gunung yang sering gempa di Garut ini, dipindahkan kemana? Ke Amerika. Apalagi hanya sebuah stasiun kereta api. Tapi harus punya iman. Tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kita harus percaya. Ya. Melayani adalah ungkapan kasih. Ungkapan kasih Allah yang sudah diberikan kepada saya, maka sekarang saya harus memberikan. Maka 1 Agustinus itu, saya sudah berapa kali saya mengatakan di dalam khotbah saya, 1 Agustinus mengingatkan, seseorang tidak bisa pernah berbagi kalau dia tidak pernah memiliki apapun dalam dirinya. Ya. Maka kita harus terus mencari apa sih
yang ada dalam diri saya, kemampuan saya, talenta saya, semua supaya saya bisa berbagi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya diundang untuk menjadi penasihat pengampunan kalau di dalam keluarga saya saja saya tidak bisa mengampuni. Bagaimana seorang ibu mau mengajarkan tetangganya tentang memaafkan dan mengampuni kalau seorang ibu pun tidak bisa mengampuni suaminya, atau seorang ayah berbicara tentang kerja keras kepada orang lain kalau dia sendiri malas-malasan. Karena apa? Melayani adalah ungkapan dari apa yang kita miliki. Berikut. Iya. Ini adalah tujuan. Siapapun yang sudah bersatu dengan Allah, dia tidak bisa melarikan diri dengan yang disebut dengan perutusan. Karena perutusan adalah bagian terpenting dari misi Kristus, maka ini adalah sebuah keharusan. Melayani sesama, melayani Tuhan adalah sebuah keharusan. Tidak bisa bilang tidak, harus. Jangan katakan tidak jika engkau bisa. Maka yang tadi dikatakan kadang-kadangnya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu dia menjadi kudus hanya karena apa? Dengan melakukan hal yang sederhana dalam hidup membiara, cuci piring, bersihkan dapur, luar biasa kan? Tetapi dia lakukan dengan cinta, dia lakukan dengan ketulusan, bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan menggerutu. Luar biasa. Makanya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu menjadi seorang orang kudus yang sederhana. Satu keluarganya jadi orang kudus. Bapak, mama, saudaranya semua jadi orang kudus. Kita juga harus seperti itu. Suami kita orang kudus, kita istri jadi orang kudus, anak jadi orang kudus, mertua orang kudus, menantu orang kudus, tetangga orang kudus, pacar juga orang kudus. Tidak apa-apa. Semua harus. Karena tujuan kita adalah kita dipanggil untuk apa? Mewartakan keselamatan. Dan salah satu syarat untuk mencapai keselamatan apa? Satu-satunya syarat untuk orang bisa selamat adalah hidup yang kudus. Hidup yang kudus dihasilkan dari hidup yang benar di hadapan Allah. Oleh karena itu refleksi kita hari ini ada 3. Sehingga semangat seorang pelayan seperti apa yang sepatutnya dimiliki. Ini saya hanya memberikan 3 saja. Nanti Bapak Ibu bisa tambah-tambah. Pertama, ketika kita melayani, ingat harus punya semangat apa-apa. Artinya apa? Entah dihargai atau tidak, disenangi atau tidak, mendapatkan apa-apa atau tidak, lakukan terus dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Mother Teresa? Ada kan? Ketika engkau berbuat baik, tidak ada yang apresiasi kebaikan, jangan peduli, teruslah berbuat baik. Ketika engkau berbuat baik, tidak ada yang memujimu, jangan peduli, teruslah berbuat baik. Karena intinya adalah saya berbuat yang baik, bukan supaya orang wow, hebat itu ibu tuh. Setiap hari 24 jam ada di paroki. Ngapain itu? Bayangkan Mas Awang itu udah melayani berapa puluh tahun.
30 tahun lebih ya. Luar biasa dengan kesetiaan. Begitu besar cintanya Mas Awi sampai dia rela untuk melepaskan hidup kekeluargaannya hanya untuk melayani gereja ini. Dia adalah gambaran hidup membiara yang tidak bergaul. Tapi dia sebenarnya dia mengikrarkan diri single blessedness. Ya. Mas Awi udah 30 tahun lebih ya. Bapak Ibu sudah berapa tahun melayani gereja dengan setia? Saya kalau tiap kali datang ke sini tuh, saya senang, saya bahagia. Karena saya itu welcome-nya itu sangat senang, bahagia. Mas Awi, saya belum sampai di sini, Mas Awi sudah dari sana. Pastor, nanti makan apa? Luar biasa. Belum sampai udah nanya. Mau makan di mana? Seafood? B2? Wow. Baru seminggu depan baru saya pergi. Tapi dia sudah mempersiapkan. Luar biasa kan? Saya datang, kamar sudah rapi. Makanan tersedia. Pastor ini mau makan. Pastor nanti makan apa? Saya membayangkan, wow, semua hal kecil diperhatikan. Ini pelayanan yang luar biasa. Dari dapur ke gereja, dari gereja ke ruang sementara. Ya. Saya membayangkan luar biasa ini. Ini benar-benar seorang seorang bukan host kalau dia. Ini gambaran-gambaran orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kemuliaan. Semangat apa pamrih? Ya, dia tidak pernah berpikir untuk dihargai atau disengaja, dipuji, dia jalan terus. Ya, lihat sejalan-jalan bersih sampai atas. Tidak memilih-milih. Kalau melayani jangan memilih-milih. Jadi terlepas sebuah kegiatan pelayanan itu kita suka atau tidak, kita minat atau tidak, kita mengerjakan dengan suka hati, dengan senang hati. Saya kalau lucu kalau orang Katolik kalau mau makan disuruh, bu doa, bu ibu doain. Aduh maaf, saya tidak bisa doa. Ini orang Katolik atau bukan? Itu bapak itu saja, itu bapak ketua lingkungan. Nanti di rumah saya, aduh, ketua lingkungan lagi. Ya sudah ada pastor di sini. Kadang-kadang pastor pingin ya, kalau duduk bersama makan di mana itu, pingin ada rumah juga. Ini tidak, sudah ada pastor saja. Besok lagi dari orang lain, pastor saja. Ingat, murid Tuhan tidak boleh menolak apa yang disebut perintah berdoa. Karena apa? Orang beriman adalah orang yang harus mencintai relasi dengan Allah. Doa itu adalah relasi kita dengan Allah. Maka jangan pernah menolak doa apapun. Doa makan, doa mau tidur, terima. Jadi sebentar kalau saya bilang, ibu, ayo dan berdoa. Ya, jangan memilih-milih. Di paroki, ibu nanti jadi apa namanya? Tugas apa ya? Lektor. Ya, kalau lektor itu kan membaca dia. Ya, sebenarnya ketika kita menjadi lektor itu bukan soal membaca, kita mewartakan. Jadi memang harus disiap betul. Jangan seperti orang baca novel saja. Bapak tahu semua. Skripsi mulai dari demikian saja. Firman itu bukan hanya sekedar supaya orang dengar, supaya pesan Tuhan itu sampai kepada pikiran, hati dan jiwa kita. Maka ketika kita baca, kita sedang mewartakan.
Bermazmur juga harus bernyanyi dengan baik. 1 Agustus mengatakan bernyanyi baik sama dengan berdoa dua kali. Jadi kalau Kevin dari bernyanyi sudah luar biasa, menghayatinya, dia sudah berdoa dua kali. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bernyanyi juga di kamar mandi, kalau dia perlu penghayatan, ya. Jangan memilih-milih. Semangat memberi. Akhirnya apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita adalah kita sedang memberi. Kita melayani bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena kita ingin memberi. Karena kata kasih. Bapak mau kasih saya uang? Bapak mau kasih saya? Bapak mau kasih, bukan Bapak mau terima kan? Ya. Kasih itu artinya memberi. Tidak ada kasih artinya menerima. Kasih, saya kasih. Bahkan ketika saya mengatakan saya mengasihi engkau, berarti saya memberi diriku. Jadi kata kasih itu jangan mengharapkan, karena kasih itu adalah memberi. Makanya kalau ada kata saling mengasihi, berarti kita saling memberi. Itu saya sangat mengasihi engkau. Tapi kau tidak pernah kasih uang. Bread. Kalau mengasihi berarti memberi. Jadi bapak ibu tanya suamiku, apa engkau sungguh mengasihi aku? Iya. Apa yang kau bisa berikan? Itu. Suami juga membalas, istriku, apakah engkau sungguh mengasihiku? Ya. Apa yang bisa kau berikan? Karena yang mengasihi itu memberi ya. Jadi ya, ketika melayani sebenarnya yang kita kasih, yang kita lakukan adalah memberi, mengasihi. Dan berikut, diberkati untuk menjadi berkat. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang tidak dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kata Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan ini engkau 10 talenta, ini engkau 5 talenta, ini engkau 1 talenta, tetapi ketika dia tidak bisa mengelola talenta itu, Tuhan mengambil ukuran yang kau pakai, itulah yang akan kupakai juga. Takaran yang engkau pakai itu juga yang akan kupakai kepadamu. Jadi semakin besar, maka Tuhan juga akan mengukur kita dengan kebesaran. Ini berkati supaya apa? Menjadi berkat. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, nah kita sedang. Makanya kadang-kadang kita nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Sudah gitu terakhir apa? Walaupun sudah tua, saya menjadi berkat. Lalu bagaimana? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi jangan sampai kita mati sia-sia. Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan warisan. Jangan meninggalkan nama. Untuk apa namamu? Warisan. Warisan apa? Warisan kebaikan, warisan kebajikan. Jangan meninggalkan nama. Untuk apa namamu? Nama itu kan dengan kata lain meninggalkan warisan.
meninggalkan warisan. Warisan kebaikan, warisan cinta, warisan itu yang kita. Saya tidak mau meninggalkan nama, tidak usah nama saya dikenal, tapi warisan saya telah diterima. Iya. Jadi jangan berpikir untuk ini. Bagaimana kita bisa diberkati untuk menjadi berkat ini, Bapak Ibu? Ya. Ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Dulu aku muda, sekarang saya sudah tua. Karena apa? Saya sudah menaruh belas kasihan. Saya sudah menaruh berkat. Berikut apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Itulah Abraham. Dia menjadi bapa segala bapa, ayah segala ayah. Karena apa? Karena ia telah menjadi berkat. Begitupun selanjutnya. Bagaimana kita diberkati untuk menjadi berkat? Jadilah garam dunia. Ibu tanpa garam adalah mati. Benar tidak? Benar. Ibu tanpa garam hidup ini sia-sia. Hambar. Karena setiap hari ibu membutuhkan garam. Garam untuk apa? Supaya masakan itu terasa. Kita harus menjadi garam supaya hidup kita itu menjadi sesuatu yang terasa indah, nikmat, indah bagi orang lain. Kecuali darah tinggi tidak makan garam, sop kuah tawar, sop tawar, air putih aja. Hidup ini harus menjadi terang. Makanya tadi kata Kevin, firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalanku. Saya juga kaget. Pelita bagi jalan-jalanku. Jadi setiap perjalanan adalah firman. Jadi hidup kita harus menjadi terang. Terang bagi sesama. Maka dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka supaya kebaikan kita itu apa? Dilihat banyak orang. Supaya orang itu melihat. Bukan lagi diri kita, tetapi yang dilihat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Maka jangan sembunyi untuk membuat kebaikan. Lakukan terus. Hidup ini percaya. Hendaklah terang bercahaya depan orang, supaya mereka bisa melihat. Hidup itu harus menjadi sukacita. Tolonglah menanggung bebanmu, beban sesama. Ya kadang-kadang ada bencana, kita mau pingin bantu. Ya sekecil apapun. Aduh pastor saya nggak punya duit. Kamu punya baju dong. Ada baju di lemari yang tidak dipakai 6 bulan. Coba jujur, siapa yang ada baju di lemari yang sudah tidak pakai 6 bulan? Bahkan ada yang sudah setahun. Terus mau dijadikan apa? Museum? Apakah itu barang antik? Aduh pastor, ini kenangan dari mami saya. Mami udah meninggal berapa tahun? Besok ini minggu depan mau rayakan yang ke-50 tahun. Baju sudah 50 tahun di lemari jadi kenangan. Tetapi kalau diberikan kepada orang yang membutuhkan akan menjadi berkah. Ngapain penuhi lemari? Pulang ini kumpulkan semua, bawa ke sini biar banyak orang menjadi berkat oleh karena kita. Maka saat Bapak Paus mengatakan begini, ketika kamu makan, habiskan makananmu. Jangan dibuang, jangan sisa. Sebab ketika kamu membuang makanan, kamu menghina orang miskin, kamu menghina orang-orang lapar, kamu menghina orang-orang kecil, kamu menghina orang-orang yang tidak punya makan. Maka ketika kamu makan, ambillah secukupnya dan habiskan. Jangan sampai dibuang, karena kita menghina. Itu berkat yang Tuhan berikan, lalu kita membuang begitu saja. Jangan.
Hidup kita harus bisa menjadi sukacita bagi orang lain. Kalau kita ingin diberkati untuk menjadi berkat, ya lakukan seperti itu. Dan terakhir, inilah tujuan hidup kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Makanya ketika kita dibaptis, kita menerima apa? Apa yang dikatakan di dalam pembaptisan? Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau ngomong dengar, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman? Banyak. Pergilah, wartakan. Pergilah, ampunilah. Pergilah, kasihlah. Pergilah, cintai. Artinya begitu. Aku sudah memilih kamu, maka pergilah dan hasilkan buah. Buah apa yang mau kita hasilkan nanti? Dan jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Mau tidak mau, kalau saya sudah diterima oleh Tuhan, hidupku artinya memberi buah. Apa yang harus kita lakukan untuk memberi buah? Banyak ini. Taburkan benih yang baik supaya menghasilkan buah yang baik, dan menghasilkan berapa banyak? Berlipat-lipat ganda. Ya. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Hidup iman kita seperti itu. Supaya kita bisa menghasilkan hidup yang baik, maka hidup iman kita juga harus hidup yang baik. Ya. Seperti semangat pertobatan, semangat mengampuni, semangat apalagi mengasihi. Sebanyak kita akan menjadi pohon. Pohon itu menghasilkan buah yang baik. Langgar saja. Dan terakhir ini buah. Ada berapa banyak buah? 9. Kasih, sukacita, sejahtera, damai sejahtera, keselamatan. Ini buah-buah roh. Apalagi kalau PDPKK. Kepanjangan dari Persekutuan Doa Perempuan Karismatik Katolik. Tapi di situ ada satu kata yang sangat indah yang saya, pembaharuan karismatik, yang selalu identikan dengan roh. Artinya apa? Setiap kali selesai kita menerima ada kegiatan PDKK ini, ulang itu kita mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan itu berjumpa dengan apa? Saya pulang, saya membawa buah-buah ini. Jadi berkat. Sehingga ketika kita sampai rumah, suami buka pintu. Wow, mami sudah berbeda, wajahnya kok bercahaya, kinclong. Yang kemarin ya bangun pagi diam-diam atau ngomel-ngomel, tiap hari sekarang bangun pagi maminya, selamat pagi papi, apa kabar hari ini, love you, wah. Suami juga nggak kalah. Karena apa? Setelah kemarin anak juga nggak kalah bangun pagi, selamat pagi papi, selamat pagi mami. Kok beda? Karena kita sudah mengalami pembaharuan. Siapa yang hari ini ibu-ibu yang sudah mengatakan kepada suamiku, I love you. Siapa? Kadang-kadang kita anggap itu sebagai pastor. Padahal suami sendiri. Siapa dalam minggu ini yang pernah mengatakan, suamiku, papi itu sangat sayang sama papi? Siapa? Kata-kata itu yang penting. Walaupun kata-kata itu harus diubah dari sebuah perbuatan, tapi kata-kata itu penting. Ya? Ya nanti ya pulang ini ya. Besok pagi sebelum suami pergi kerja, ya ngomong ya, papi,
I love you, kerja baik-baik ya papi. Pijit-pijit dikit. Suami juga mau pergi kantor. Mami, I love you ya, jaga rumah baik-baik ya. Kalau ada tamu tolong dikunci pintunya. Ya? Oke. Tadi menghasilkan buah akhirnya yang sampailah pada bagaimana akhirnya kita ketika kita hidup tanpa buah. Ketika kita hidup beriman kita tidak bisa menjadi berkat. Apa artinya? Yesus mengutuk pohon ara. Karena apa? Ketika Yesus datang tidak menemukan buah. Lalu Yesus mengutuk pohon itu dan menjadi kering. Bapak Ibu, bagaimana kalau ternyata Tuhan mengutuk kita? Hidup kita tidak berguna. Hidup kita tidak punya arti. Hidup kita bagaikan pohon yang harus tumbuh dan menghasilkan. Supaya ketika Yesus datang dia menemukan buah. Jangan sampai dia tidak menemukan buah dalam diri kita, akhirnya dia mengutuk dan hidup kita tidak menjadi berarti. Kering. Kadang-kadang ada umat bilang ini, Pastor, kok hidup saya kok kering-kering saja. Coba lihat, mengapa hidup saya kering-kering saja? Mungkin saya tidak menghasilkan. Orang yang tidak menghasilkan buah juga seperti ini. Ketika Tuhan mempercayakan kasih karunia-Nya, dia tidak mengelola dengan baik. Dan akhirnya apa? Tuhan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Bahkan di dalam Lukas, Tuhan mengatakan kepada Al-Ghazali, ambil dia dan bunuh. Artinya apa? Dia tidak punya arti. Kenapa? Kita tidak mau menghasilkan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan api itu adalah panas. Kita baru panas sedikit saja di luar, kita sudah mengeluh. Tuhan, panas sekali Tuhan. Kirim saja hujan. Tuhan, kapan hujannya berhenti Tuhan? Kita tidak bisa menjadi kadang-kadang kita tidak bersyukur Tuhan. Sampai Tuhan bingung, ini manusia seperti apa? Saya kasih hujan, dia minta panas. Saya kasih panas, dia minta hujan. Tapi dia tidak pernah bersyukur. Jauh lebih baik saya campakkan dia ke dalam api yang paling. Demikian pun hidup kita yang sudah berumur setiap tahun tambah umur, tapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dan 5 kali mengatakan, Tuhan, selama ini saya bersama Engkau Tuhan. Saya rajin di gereja Tuhan, saya rajin doa Tuhan. Tapi apa? Dia tidak mempersiapkan diri. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa perbekalan, persiapan ketika sang Tuhan datang. Dan Tuhan mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kau. Maka persiapkan diri kita dengan baik, supaya kita tidak dicampakkan dalam kegelapan. Dengan kata lain, carilah berkat. Carilah berkat. Kesimpulannya, ingat, kesempatan berubah, kesempatan pembaharuan diri supaya kita berubah. Ini slide yang terakhir. Kesempatan menjadi baik. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak berubah. Mungkin hari ini kita belum menghasilkan buah. Kita ulang ini. Tuhan, saya berjanji, saya ingin menghasilkan buah. Itu ketika dia setelah mengkhianati Yesus, dia menyesal.
pertobatan Paulus, pertobatan seorang wanita pelacur. Siapa dia? Maria Magdalena menjadi wanita yang begitu setia melayani Yesus. Pertobatan kita berujung pada sekarang yang dilakukan oleh Maria Magdalena, melayani. Itulah itu. Kalau ingin menjadi berkat, sehingga kata lain menjadi berkat bagi orang Kristiani adalah melayani. Tutup dengan satu lagu, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Kita renungkan hari ini, jikalau kita sudah menyakiti seseorang, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang di kantor kita, katakan kepada Tuhan, saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Minta maaf kepada Tuhan hari ini akan semua kesalahan kita, kesalahan yang tidak bisa kita bagikan sebagai bentuk kasih. Minta Tuhan mengampuni. Katakan kepada Tuhan, sembuhkan mulut saya, lidah saya yang sering mengatakan yang tidak baik pada suami saya dan istri saya dan istri pegawai saya. Katakan kepada Tuhan untuk bebaskan pikiran saya dari pikiran kotor-kotor. Katakan kepada Tuhan, sembuhkanlah mata saya yang selalu melihat hal yang buruk. Katakan kepada Tuhan, cungkilkanlah kotoran di telinga saya, karena saya sering mendengarkan hal yang buruk, lebih senang mendengarkan hal yang buruk daripada hal yang baik. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, sembuhkanlah aku orang berdosa. Baik, luar biasa sekali